Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil mursalin wal qamarin nabiyyin wasiddatul muntahal arifin sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ilahi anta maqsudir ridhaka matlubi antini mahabbazaka wa marifatak ashabal fadilah jami' ahli silsilah thariqah qadiriyah naqsyabandiyah pondok pesantren Suryalaya wabil khusus syekhuna mursyidina rabbi arwahina Fadhilatu Syekh Muhammad Abdul Ghasif Al-Mahsul radhiyallahu wa qaddasallahu sirah. Al-Fatihah. Mukarram mukhtaram, para wakil talqin, para mubalik, ikhwan, akhwat, thariqah, qadiriyah naqsyabandiyah, pondok pesantren Suryalaya, rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita kembali dibisakan untuk melaksanakan, mengamalkan kesukaan guru agung ahli silsilah, yakni amaliyah manakiban. Karena dengan cara itulah cara kita dalam mencapai cinta kepadanya dan cinta kepada apa yang disukainya. Jadi mahabbah kepada seorang syekh mursyid itu tidak mesti terbatas kepada mahabbah kepada sosoknya saja, tapi harus bisa mencintai apapun yang dilakukannya atau segala macam yang berkaitan dengan dirinya. Mencintai keluarganya, mencintai murid-muridnya, mencintai para ikhwannya, itu juga termasuk. Makanya ada dalam tulisan, tidak boleh kita nih menyakiti sama murid yang saling sama-sama mencintai pangersa abaos. Apalagi membencinya atas dasar emosi, nafsu belaka, itu tidak diperbolehkan. Nah, bicara tentang cinta, mahabbatus syekh, maka banyak orang atau banyak murid-murid dari seorang syekh mursyid hanya terhenti dari mencintai syekh mursyidnya saja, tapi cenderung belum bisa mencintai apa yang dilakukan oleh gurunya dan apa yang disukai oleh gurunya. Banyak murid-murid dari pangersa Abah Anom yang mencintai Abah Anom, tapi belum bisa mencintai seseorang yang dicintai oleh Abah Anom, atau belum bisa mencintai ketetapan, keputusan, kepastian dari Hadratus Syekh pangersa Abah Anom. Banyak kalau kita bicara tentang cinta, semua juga cinta kepada pangersa Abah Anom pada itu. Namun ketika Abah Anom sudah pulang, karena cintanya hanya tercukupkan dengan mencintai sosok dari pangersa Abah Anom saja, sehingga mereka tidak mencintai apa yang dicintai oleh Abah Anom, sehingga ketika pangersa Abah Anom memilih Guru Agung Abah Aos sebagai penerus estafet tongkat kemursidannya, mereka sulit untuk menerima. Nah, kita pun saat ini mesti belajar. Ring pertama itu cinta dulu ke Abah Aos. Makanya ketika ada ikhwan yang baru belajar zikir, baru talqin, khususnya yang secara ekonomi memiliki kelebihan, itu jangan dulu kita cekokin dengan khidmat maliyah, jangan mentang-mentang ikhwan baru, keuangannya banyak atau secara finansialnya bagus, tiba-tiba kita bilang, kamu sedekah buat manakib, kita paksa, tidak boleh, jangan seperti itu dulu. Kita giring, kita bimbing mereka, pertama untuk cinta dulu ke Abah Aosnya. Cinta aja dulu ke Abah Aosnya. Ini paling pokok. Karena kalau sudah mereka mencintai sosoknya pangersa Abah, maka dalam hal khidmat maliyah pun tanpa kita perintahkan, pasti hati mereka tergerak sendiri. Abah Aos itu kan sosok yang sangat menjaga. Bahkan dalam manakiban pun, pangersa Abah berkata seperti ini. Kalau lagi manakiban, setelah pangersa Abah, kalau lagi mau manakib, ada yang bilang apabila sabda pangersa Abah, kalau mau manakiban terus ada yang
menawarkan, saya yang ngasih ayamnya itu boleh. Jadi manakib nih, misalnya manakib madrasah, lalu ada yang menawarkan, nanti berasnya dari saya aja, tidak usah masak nasi, nanti nasi saya yang masak, itu boleh. Yang tidak boleh itu, kata pengarsa Abah, yang tidak boleh itu, kita mau manakiban, kita mau ke manakib, lalu nanti kamu ya yang masak nasi, nanti itu tidak boleh. Jadi jangan meminta, tapi kalau dikasih harus terima. Itu dari pengarsa Abah. Dalam manakib berarti pengarsa Abah itu sangat menjaga sekali. Ya, bahkan pengarsa Abah mengatakan haram mutlak bagi Abah menginginkan apa yang ada pada murid Abah. Haram mutlak. Apa pengarsa Abah mengatakan seperti itu? Saking pengarsa Abah menjaga dirinya seperti itu. Nah, berbicara tentang mahabbah, cinta, jadi cinta kepada sosoknya dulu. Usahakan menggiring bagaimana caranya kita saling berkontribusi untuk menumbuhkan mahabbah, cinta ke sosoknya pengarsa Abah. Lalu mulai mencintai apa yang dilakukan oleh pengarsa Abah. Cintai apa yang dilakukan, apa ya zikir, khotaman, manakiban, itu semua kesukaan dan amalan-amalan yang rutin dilakukan oleh pengarsa Abah. Dan mesti juga kita cintai itu. Dengan kesitulah kita akan mencapai kesempurnaan cinta dari ittiba itu. Jadi kan kalau dalam istilah Thariqah, istilah pengarsa Abah kan ada sohbah sugro, sohbah kubro. Sohbah sugro itu ada ijtima, berkumpul dengan pengarsa Abah, ya, berkumpul dengan seorang syekh mursyid. Yang oleh pengarsa Abah sendiri mengatakan bahwa 1 jam saja duduk di hadapan pengarsa Abah Anom sama dengan 1 tahun di suatu pesantren. Nilainya, kita bicara nilainya sama dengan 1 tahun di suatu pesantren. Duduk di hadapan Abah Anom. Saking pentingnya suhbah. Ijtima, istima, lalu mendengarkan. Semua perkataan apa yang disampaikan pengarsa Abah kita dengarkan. Karena ketika kita berkumpul dengan guru agung, dengan pengarsa Abah, maka di saat itulah kita sedang mendapatkan transferan energi positif, energi semangat untuk amaliyah kembali. Itu kita dapat transferan itu dengan berkumpul. Ya, mungkin kadang kalau kita dengar ceramah tidak mempan, batuk lah kita, susah dikasih ini kebaikan, susah. Tapi kalau udah duduk di depan Abah Aos itu, kadang Abah nggak ngomong saja, itu hati kita sudah terketuk untuk melakukan kebaikan. Abah tidak perlu memerintahkan kita untuk kamu ya rajin sholat, kamu ya rajin puasa. Tidak. Kalau saya pribadi duduk di hadapan Abah Aos saja, tanpa pengarsa Abah berkata-kata, ataupun kadang-kadang pengarsa Abah itu bercerita tentang sesuatu hal yang bercerita tentang suatu hal, kadang itu tidak ada kaitannya dengan amaliyah, tapi justru memberikan energi semangat buat amaliyah. Itu luar biasanya guru agung kita. Karena energi kebaikannya sangat melimpah ruah. Itu pengarsa Abah seperti itu. Nah, itulah keutamaan dari ijtima dan istima. Lalu puncaknya adalah ittiba, ya ikut. Puncak dari ajaran agama Islam ini ikut. Ciri ikut yang mengamalkan. Tidak bisa dikatakan ikut kalau tidak mengamalkan. Harus ikut. Ittiba. Puncak, sabda guru agung, puncak dari ajaran agama Islam adalah ittiba. Contohnya kemarin pengarsa Abah pas manakiban bulan ini, beberapa hari yang lalu menyampaikan tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, yang dimana sebagai seringkali kita gunakan patokan adab seorang murid dan berthariqah, yang dimana tetap ujung-ujungnya ittiba. Dan Nabi Musa itu adalah contoh seorang murid yang gagal, hanya contoh. Dan Nabi Khidir habis itu hanya contoh. Sabda pengarsa Abah, Nabi Musa sudah tidak perlu apa-apa lagi sebenarnya, tidak perlu ilmu, kan Nabi beliau, Rasul, Ulul Azmi, masa butuh ilmu lagi. Tapi itu contoh. Allah perjalankan Nabi Musa sebagai contoh. Bagi siapa? Bagi Yusha bin Nun, yang waktu itu mendampingi Nabi Musa saat kala itu. Agar Yusha bin Nun ini dapat mempertemukan 2 laut. Laut syariat dan laut tarekat.
Nah, oleh pangeran Abah juga sekarang Majma' al-Bahrain itu pertemuan dua laut itu pun zaman ini dilakukan oleh pangeran Abah, yaitu dengan mempertemukan lautan wilayah dari kewalian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan lautan risalah dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Madrasah plus raudhah. Nah, itu contohnya madrasah itu kan dari Syekh Abdul Qadir. Raudhah ada dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga. Dimanapun kita berada menjadi taman surga. Itu raudhah. Lagi di motor jadi raudhah, kata pangeran Abah. Lagi nyuci piring, tempat cuci piringan jadi raudhah. Karena tidak akan jadi taman surga kecuali yang duduk di tempat itu bersama dengan pemilik surga. Siapa? Ya Allah. Bagaimana bersama dengan Allah? Ya zikir. Fazguruni azgurkum. Kamu ingat kepadaku, aku ingat kepadamu. Firman Allah. Kita ingat Allah, diingat oleh Allah. Ya. Wa ana ma'ahu iza dzakarani. Aku bersama hambaku ketika hambaku ingat kepadaku. Dibersamai kita. Jadi ingat Allah, dibersamakan dengan Allah. Mau kapan bersama dengan Allah? Hanya setelah 5 waktu saja? Tidak, ada amalannya. Ya, yang sekarang oleh pangeran Abah itu dihimbau ya, khususnya dalam pelaksanaan zikir hofi itu 129 detik. Jadi setelah beres amalnya zikir harian, zikir hofi selama 129 detik. Nah, itu tuh guna untuk kebaikan kesehatan jasmani dan rohani kita. Ya, kalau rohani kita kuat, walaupun jasmani kita lemah, tapi kalau dorongan dari rohani kita kuat, spiritual kita kuat, maka itu mampu membawa jasad yang lemah pun untuk ibadah itu bisa. Kita kan banyak melihat ya contoh orang-orang yang mohon maaf secara fisik terlihat kurang sempurna, berkekurangan, tapi mereka rajin ibadahnya. Kenapa? Karena kekuatan jasmaninya rohaninya luar biasa. Walaupun secara jasmaninya tidak mumpuni, tidak sempurna sebagaimana orang pada umumnya, tapi karena kekuatan spiritualnya di dalam dirinya luar biasa, itu mendorong dirinya untuk melakukan amal soleh. Tapi banyak juga ya orang yang sempurna secara jasmaninya, secara fisiknya sempurna, tapi justru tidak melaksanakan amal soleh. Berat untuk melaksanakan amal soleh. Kenapa? Karena jasmaninya sehat, tapi rohaninya sakit. Kalau rohaninya sudah sakit, susah bagi dia nih untuk mengamalkan amal soleh. Nah, zikir, amalan-amalan yang telah dituntutkan oleh pangeran Abah, itu semua adalah resep 4 sehat, 5 sempurna, guna kesehatan rohani kita. Kalau rohani kita sehat, maka pasti akan berdampak terhadap produktivitas jasmani kita. Ya, jadi kita dapat menjadi orang yang rajin amaliyahnya dan rajin muamalahnya. Tidak hanya rajin sholat saja, tapi menjadi orang yang rajin dalam berusaha, rajin dalam belajar, dan lain-lain. Ya, jadi semua udah ada di sini. Bahkan secara gamblang pun Abah Aus berkatakan yang mau kaya ke sini, yang mau miskin pergi ke sana. Ya, gitu Abah Aus berkata seperti itu. Yang mau hidup muda datang ke sini, yang mau hidup susah pergi ke sana. Tetap pangeran Abah dengan gamblang, dengan beraninya. Bahkan pangeran Abah mengatakan kalau ada orang yang mau belajar toriko tapi mau kaya, normal, kata pangeran Abah Anom. Normal, hanya orang Sinti yang tidak mau kaya. Jadi kalau orang mau kaya terus belajar toriko normal karena mendekatkan diri kepada yang maha kaya. Nah, semoga kita semua bisa untuk mengamalkan seluruh amaliyah dari Guru Agung Pangeran Abah sehingga dapat menjadikan kita seseorang yang produktivitas tadi, punya energi yang luar biasa dalam melakukan amal soleh, melakukan kebaikan, baik amal solehnya yang bersifat hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala atau amal soleh yang berkaitan dengan hubungan kita dan relasi kita dengan sesama manusia dan umumnya seluruh makhluk. Allah berkahi semuanya segalanya. Barakatuh warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.